Selepas saya bayar, ada satu mak saleh, orang putih lah. Dia datang dan dia membeli roti juga. Dia tu dia pandang saya atas bawah tu. Dia tak pandang roti pun. Saya macam wow. Kenapa ya? Geng, enaknya di Malaysia itu ya geng ya, area perumahan teras di Malaysia itu ada lorong-lorongnya dan itu Kerja lah, saya kerja. Saya nak nasihat orang muda. Ada yang komen orang Malaysia katanya tidak punya garasi atau tempat parkir kereta. Sekitar kampung nenekku guys. Bagi teman-teman yang tidak tahu, walaupun Malaysia banyak penduduk dan bangunan besar, Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Nah, pernah juga saya reasenkan beberapa kali kan, ada orang Indonesia melihat perbezaan kehidupan ketika dia berada di Malaysia ini. Mereka lihat orang-orang Malaysia di sini ya biasa saja, walaupun mereka itu orang kaya ya, walaupun mereka itu punya segalanya. Bahkan di sini macam Perdana Menteri pun, contohnya macam Sultan itu pun mereka sederhana ya, walaupun kita tahu mereka itu kaya gitu. Oke, nah bahkan orang-orang Malaysia pun macam itu juga. Macam kita tidak tahu perbezaan kehidupan yang begitu jauh ya. Nah, itu beda dengan di Indonesia ya. Perbedaannya itu ada yang kaya sangat, ada yang miskin sekali gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kita tonton beberapa video ini. Nah, di sini ada juga anak daripada Datuk Sri Fida ke ini. Dia pun kita tahu kan orang kaya. Tapi orang tak fikir dia itu orang kaya karena sederhana sekali lah mungkin ketika keluar. Nah, nanti ada banyak lagi video di video kali ini, so pastikan tontonnya sampai akhir ya. Cium. Kita dengarkan cerita daripada mereka. Okey, selamat pagi semua. Saya baru hantar mak saya ke airport tadi. Dia pergi ke Singapura. Dan saya beli satu roti ni. Tetapi ketika saya beli satu roti ni, selepas saya bayar, ada satu mak saleh, orang putih lah. Dia datang dan dia membeli roti juga. Tetapi time dia tengah beli tu, dia pandang saya atas bawah tu. Dia tak pandang roti pun. Dia pandang saya atas bawah. Dia pandang. Saya macam dah kenapa ni kan. Lepas tu lepas dia bayar tu, dia bayar guna cash. Dia dapat baki. Dia tak nak baki tu, dia bagi saya. Saya macam wow. Kenapa ya? Saya kata lah, no thanks. Lepas dia macam it's fine, just take it. Lepas saya macam okay. Dia bagi saya 30 sen. Oh. Wow, saya pun macam damn. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kot. Tapi tak apalah. Kalau duit macam ni, kita buat duit gori je lah. Okay. Saya pun tak tahu kenapa. Cuba bagi tahu sikit kenapa. Saya rasa macam tengah terfikir-fikir sampai sekarang ni. Kenapa? Damn. Oke, itu tadi ceritanya. Sebab saya baca-baca komentar ya, mungkin kamu terlihat ya pakaiannya sederhana ya, tak nampak orang kaya kan. Dia tak tahu anak jutawan nih katanya. So dia, apa tujuannya Mak Saleh itu bagi uang siling ya? Mungkin dia pikir ini minta-minta atau bagaimana menurut kalian ya? Mungkin dia tengok kaca macam orang susah kot. Oke. So mungkin diakibatkan ya pakaian sederhana sangat lah. Mungkin orang susah dia bagi siling gitu ya. Tengok muka kaca macam muka kasihan je. Oke, so ya sederhana sekali pakaiannya mungkin. Tapi adalah yang berikan komentar. Tak tahu kalian setuju atau tak. Mungkin ya Mas Saleh tadi itu dibaginya 30 sen, sikit sangat ya, 30 sen kepada dia nak balik negara dia sebab kat sana duit sana dah tak lek guna. Sama macam abang kalau saya nak balik sana. Oke, so itu ke sebabnya? Nah, mungkin kalian boleh berikan komentarnya. Apa terlalu sederhana? Saya juga tengok tahu orang Malaysia nih kalau berpakaian ya, orang kaya sekalipun pakai
kereta ya, Audi lah, Tesla lah, mereka pakaiannya itu macam orang kita, macam orang biasa ya. Jadi ya mungkin boleh jadi ya dia pikirnya susah dia bagi. Oke, mungkin kalau kalian ada jawabannya boleh berikan komentarnya ya. Ada yang komen orang Malaysia katanya tidak punya garasi atau Oke nih, tempat tak parkir kereta. nanti ya. Tengok, nih di luar ada keretanya 2, terus di dalam pun ada juga. Nah ini, tengok kawan, kata siapa tidak ada garasi atau parkirnya, tapi di dalam tak muat, disimpan di dalam. Tengok. Macam showroom, bukan showroom ini kawan, tapi inilah orang Malaysia mempunyai kereta macam showroom. Itu yang saya share buat kalian yang komen katanya orang Malaysia tidak mempunyai parkir atau tempat kereta. Tapi kelebihan kereta kalau di Malaysia ini ya, kalau rakyat Malaysia. Oke, seperti itu yang saya share. Yang menjumpai video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Kak, ada perbedaan gak tetangga Indonesia dengan tetangga Malaysia? Kayaknya seru nih kalau kita bahas. Sebetulnya kalau aja compare itu nggak apple to apple ya. Kalau di Indonesia aja tinggalnya di kampung dan di Malaysia aja tinggalnya di kota. Tapi perbedaan yang aja rasain pas aja udah nikah tinggal di rumah sewa di Malaysia. Selama setahun ini aja tuh sebetulnya nggak kenal sama tetangga-tetangga lain. Dan tetangga-tetangga lain pun mungkin nggak ada yang kenal aja juga. Kita tuh sewa rumah di rumah taman yang ada campuran Malaysia dan juga India. Nah, kenapa udah setahun tapi belum kenal tetangga? Lebih tepatnya semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Pagar rumah pasti dikunci dan semua orang ada di dalam rumah masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri aja Malaysia lebih ada kenal dua banyak orang, saling sapa saat lewat ataupun kita nyapa saat di depan rumah. Nah, untuk di Malaysia sendiri aja pun punya tetangga satu di samping rumah. Bahkan kita selalu hantar-hantar makanan. Nah, buat teman-teman yang mixed married juga, kalian sama dengan Najijah juga enggak? Atau versi kalian lebih berbeda? Coba komen versi kalian. Oke teman-teman, nah tadi itu perbedaan kehidupan lainnya tentang tetangga Indonesia dan juga Malaysia. Nah, tergantung lagi kehidupannya di mana ya. Tapi kalau di Malaysia ini sehari rasa masih kenal lah jiran tetangga, betul tak? Tapi kalau macam kita ya daerah bandar gitu, apakah gimana menurut kalian lah, menurut pengalaman saya ya. Mungkin kalau kalian ada pengalaman lain kalian boleh ceritakan. Nah, kalau saya pun memang kurang kenal ya, sekedar tahu kalau salam halo gitu saja lah, tapi kurang ada macam menggosip ya, membawang itu kurang ada. Tapi kalau di Indonesia confirm itu ya, padahal saya pun tinggal di bandar ya, di Medan, tapi ya mesti kenal juga lah jiran sebelah, bahkan ya dari ujung sana gang itu sampai ujung sana tahu saya siapa. Ya betul, padahal kami juga tinggal di bandar. Nah gitu ya. Kalau di Kuala Lumpur inilah saya katakan, di sini tinggal ya kebanyakan orang itu bekerja kan, jadi tak ada masa untuk membawa gitu. Habis lepas kerja dia orang istirahat di rumah. Nah, weekend baru keluar kalau ada cuti bersama family, tak ada masalah kan. Tapi mungkin kalau dekat kampung, nah sifatnya itu lebih kekeluargaan, mesti tahulah jiran sebelah-sebelah kan. Oke, so mungkin kalau kalian ada pengalaman lain, pandangan lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, tadi juga masalah parkir garasi ya, tuh dekat rumah adalah kan, macam teras itu kita masukkan kereta kita, tapi bedanya di sini tuh dia tak ada ditutup ya. Tak ada ditutup. Kalau parking itu ada juga, tapi di sini mostly keretanya macam dekat rumah saya ini depan semuanya ya. Jiran-jiran itu banyak sekali keretanya ya. Kadang masuk dalam rumah dua juga di depan dia parking. 4 ya satu rumah ya. So sampai keluar parkingnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kenapa ya orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, kalian tuh bisa nggak ngeselin gitu? Not all ya, tapi sebagian ada yang kayak gitu loh. I don't know how to explain, but geram, ngerti nggak? Jadi ada satu momen aku mau beli Richeese Factory yang di Prai. Terus aku masuk, aku beratur nih, di depan aku udah ada orang yang beratur. Terus di belakang aku juga ada orang yang beratur. Dan kayak di tempat-tempat lain itu aku nggak
terlalu merhatiin orangnya kayak. Terus pas udah tiba giliran aku, jadi aku order nih. Jadi dia nanya mau order apa, itu counternya tanya, oh aku mau order ayam. Jadi aku take away mau order ayam 8 karena di rumahku kan banyak orang, ada kakak yang kerja di rumah, ada kakak yang kerja di kedai. Terus dan itu kan variannya banyak, levelnya itu juga banyak, nggak satu level. Terus selera semua orang kan nggak sama, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka, ada yang mau saus cheese, ada yang mau saus yang barbecue. Terus aku order, tiba-tiba orang yang di belakang aku itu ngomong, dia pakai bahasa Batak tiba-tiba banget ini. Jadi aku terkejut. Dia dengan gaya nggak berdosa, dia otak-atik HP sambil ngomong sama kawannya itu. Dia dua orangnya yang lama kali nalilengan, lama kali, banyak kali gayanya. Mau order aja order lah. Ini paling order satu aja. Emang maksud lo kalau kita order itu langsung siap gitu? Itu kan harus di double check juga sama counternya, anjir. Lu paham gak sih? Ini situasinya minimal lu itu di ini ya, dipergunakan lah. Please, otaknya, mulutnya itu dijaga. Jangan nampakkan kali kamu itu Terus aku gini, aku lihat dia dari atas sampai bawah, dari atas kepala sampai bawah kaki, tapi aku diam, aku nggak ngomong sama sekali. Terus pas counternya ini udah ngecek semua orderannya itu benar, dia kan bayar dong, sudah bayar. Terus aku gini, sudah siap, sudah dapat receipt dan nomor. Bah, aku bilang, sis, can you speak English? Jadi sisnya ini bilang, yes, I do. Jadi aku ngomong pakai bahasa Inggris sama dia, aku bilang, Kak, nanti aku bagi ekstra 200 ringgit. Orderan yang diorder orang itu bayarnya pakai ini. Kalau balance, kasih aja balance-nya sama orang itu ataupun sama kakak aja. Oh really? Yes, really. Thank you, miss. Terus aku pindah ke sebelah mau ngambil orderan aku. Nah ini kan 8 nggak cepat ya, kita harus nunggu juga. Terus mungkin selama aku nunggu orderan aku semuanya siap, orderan orang itu udah siap. Terus counternya itu bilang, orderan kalian sudah dibayar ya sama miss yang itu. Mungkin orang itu terheran-heran, dia mau nyamperin aku, tapi aku nggak mau nengok orang itu loh. Kayak dia mau nyamperin atau dia mau ngomong, tapi aku tiba-tiba buang muka, aku nggak nengok orang itu gitu ya kan. Terus aku nelpon nih, aku call mbakku yang nunggu di kereta. Mbakku ikut tapi dia nunggu di kereta. Jadi aku bilang, Mbak turun dong, ini kan banyak, nggak bisa satu kali ku angkat, jadi kamu turun aja masuk, jadi nanti kita satu kali jalan aja. Jadi dia tanya, sama sekali aku nggak acuh ya kan. Terus sudah orderan aku sudah siap, jadi aku mau keluar, dia masih nunggu orderan di sana. Aku kan berpapasan nih. Terus aku bilang, lain kali kalau lapar itu makan dulu, biar asam lambungnya jangan naik, jadi mulutmu itu jangan bau, jadi bau busuk, aku bilang. Terus dia bilang, Kak, dia ini kayak nge-freeze, terus tiba-tiba mau nyentuh, kayak mau pegang. Aku bilang, ya, jangan pegang-pegang dong, aku takut, soalnya sekarang banyak influenza, aku takut kena virus. Aku bilang, Kak, aku nggak tahu loh kalau kakak itu ngerti bahasa Batak, aku nggak tahu kalau kakak itu orang Indonesia. Terus maksudmu aku orang apa, anjing? Makanya biasain mulut itu dijaga, mau dimanapun, mau sekalipun kamu ditandas itu, mulut itu perlu dijaga, sikap itu perlu dijaga, etika, apalagi di publik, ngerti nggak? Aku itu kesal banget, anjing, kok bisa-bisanya aku tengok dia dari atas sampai bawah, udah rambutnya di colornya itu kayak udah mau habis, yang kayak kena sinar matahari ke kuning-kuningan, anjing, yang kayak dituang pakai Clorox. Kalian ngerti nggak? Kan kenapa sih orang Indonesia itu kalau yang tinggal di Malaysia itu kebanyakan gaya? Betul, sumpah, ngeselin banget. Aku lihat ya, orang Indonesia ini sama-sama orang Indonesia, dia itu sama-sama ngejatuhin sama-sama orang Indonesia gitu loh. Ngerti nggak? Kok bisa kalian ada pikiran kayak gitu? Kok bisa? Padahal kita sama-sama orang Indonesia loh. Aku nggak bisa, dasar anjing.
Aku tuh udah lama. Terus aku bilang sama mbakku, Mbak tahu nggak? Aku tuh udah lama banget nggak lihat anjing. Kali ini aku lihat anjing, tapi yang anjing itu anjing kebangetan. Aku bilang, gara-gara kesal kali. Dulu mbakku ngakak kali, dia hahaha. Kurang ajar, iya sumpah. Kenapa sih kalian kayak gitu orang Indonesia? Aku dari dulu aku kerja ya. Memang selalu orang Indonesia kayak gitu, sumpah. Dia sama-sama Indonesia pun dia bisa menjatuhkan sama-sama orang Indonesia ya. Ini kayak attention ya sama kalian tuh. Please jangan. Harusnya itu sayang sama sesama kita orang Indonesia. Enggak harusnya sama kita orang Indonesia sih, sesama manusia. Ngerti enggak? Mulut itu dijaga, perilaku itu dijaga. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kayak dia tiba-tiba dia nggak tahu aku bisa bahasa Batak. Terus dia terheran-heran dong. Jadi dia pikir aku orang apa? Geng, enaknya di Malaysia itu ya geng ya, area perumahan teras di Malaysia itu ada lorong-lorongnya dan itu tuh luas-luas banget geng. Kayak ada jaraknya dan rapi. Dan di situ tuh kadang juga digunain buat parkir mobil-mobil sih. Dan rata-rata mobilnya mewah-mewah dan itu tuh aman-aman aja, nggak ada yang hilang, rusak atau pernah kehilangan mobil gitu. Keren sih. Bang, coba spill perkampungan di Malaysia bang. Oke, let's go. Mumpung gua cuti, gua akan jalan-jalan di sekitar kampung nenekku guys. Bagi teman-teman yang tidak tahu, walaupun Malaysia banyak penduduk dan bangunan besar, tetapi di daerah perkampungan masih terasa asli dan adem banget guys. Walaupun dari sisi pembangunan modern, tetapi pepohonan dan pemandangan masih serasa asli banget guys. Coba komen nama-nama kampung kalian di sekitar Malaysia guys. Oke teman-teman, nah kita bahas ya. Tadi tuh abang yang pertama menceritakan kalau perumahan di Malaysia ini ada setiap macam berapa rumah itu ada lorongnya. Nah itu ada gunanya juga ya teman-teman. Itu lepas itu ya di Malaysia ini, macam kita ini kan rumah teras, saya yang rumah teras. Lepas itu di belakang kita itu dia ada macam apa. Nah boleh lalu lah ya, boleh lalu. Oke. So ini yang saya tengok, perumahan di Malaysia ini sangat tertata ya. Yang di Indonesia saya tengok dia kebanyakan tidak macam ini. Pernah saya tengok satu konten orang Indonesia kan, dia pun terkejut kenapa setiap perumahan ya, macam rumah teras, rumah taman gini, di belakangnya itu ada lorong, lepas tu beberapa rumah, lepas tu ada lorong lagi, lepas di belakang rumah kita ada lorong lagi. Nah ini sangat diperhatikan. Pernah saya baca kan, katanya itu untuk laluan, misalnya ada bomba ya, kebakaran gitu, supaya kendaraan itu boleh masuk, boleh ya. Nah dan lagi yang saya tengok, perumahan di Malaysia ini mesti ada terstruktur, macam ada pintu depan, mesti ada pintu di belakang sekali ya, supaya kita boleh keluar, ada laluannya. Nah dipikirkan sampai macam itu. Saya tengok kalau di Indonesia ya, perumahan yang saya tengok itu rata-rata ya pintunya di depan saja, tak ada pintu di belakang, karena di belakang itu sudah tembok orang, sudah rumah orang gitu. Tapi kalau di Malaysia saya tengok perumahannya itu mesti ada pintu belakangnya, pintu depan dan pintu belakang, kalau enggak pintu tepi lah. Betul. Nah itu sangat berguna sekali. Contohnya lah ya, berlaku ke kecelakaan, misalnya terbakar, coy gitu, boleh. Kalau di depannya tak boleh lagi kita keluar lalu belakang, karena ada jalan lorong itu tadi. Memudahkan ya. Maksudnya bukan memudahkan, difikirkan sampai situ keselamatannya. Nah juga di perkampungan juga tadi banyak lah ya kita tengok. Saya pun selalu lah pergi ke mana-mana negeri juga. Dulu pergi Negeri Sembilan Pahang kan. Tengok perumahan-perumahan di sini pun dekat perkampungan ya, jalannya itu bagus, macam dirawat juga, bersih ya. Kalau untuk kereta-kereta parkir ya memanglah mostly orang Malaysia, walaupun bukan di bandar saja, dekat kampung pun korang boleh tengok ya, rumah itu mesti ada 2 minimal kereta ya, selebihnya motor ya. Nah pernah saya ada tengok kan satu konten orang Indonesia yang mengejek Malaysia ya, katanya diambil itu gambar daripada Google. Dekat street lah, diambil itu daripada Google. Dia katakan ternyata ini ya mobil
rumah orang kampung di Malaysia diambil yang paling buruk sekali, tapi di situ keretanya 2 ya. So jangan tengok orang kampung yang kadang lebih kaya ya. Orang kampung korang tengoklah rumahnya macam kayu, ya kan, macam biasa saja. Orang Malaysia itu bukan tengok daripada rumahnya juga. Ya kok pasti terkejut ya kalau orang-orang ini tahu mereka itu kadang lebih kaya daripada orang-orang di bandar. Betul tak? Korang setuju tak dengan itu? Nah, jadi jangan tengok daripada luarannya saja tanpa tahu di dalamnya. Betul tak? Don't judge book by the cover, katanya gitu. Oke, dah banyak cerita-cerita yang lainnya tentang orang Malaysia itu memang tampak sederhana di luar ya, tapi jangan sesekali ya terkejut nanti ketika misalnya tahu ya. Contohnya ya paling dekat ini saja, bapak mertua saya ya. Bapak mertua saya ada kereta juga, dia ada motor ya, anaknya oke, semuanya boleh semuanya boleh bayar gaji dia, tak payah kerja lagi, dia tinggal terima duduk-duduk saja. Tapi bapak mertua saya ini lebih pilih naik motor kemana-mana tahu. Dia tak mau duduk-duduk dekat rumah, so dia kerja. Kalau kalian lihatlah dekat luar ya, dia itu nampak macam orang, wah, tak ada anak yang tolong ini. Kenapa anak tak ada bagi jaga bapak betul-betul? Tapi keadaannya dia sendiri yang tidak mau, dia sendiri yang mau naik motor kan. So itu happy-nya ya. Oke, so itulah. Jangan tengok depannya saja gitu. Oke, so kalian setuju atau tidak? Kita dengarkan lagi pengalaman orang Indonesia yang lainnya. Cium. Tansi, I love your yard. What do you do for living? Tansi ya. Kerja lah, saya kerja. Saya nak nasihat orang muda, belajar rajin. Selepas belajar, kalau kerja mau kerja rajin juga. Selepas dapat gaji, berapa gaji pun tak apalah. Boleh sedekah sikit pun tak apa. Bersedekah sikit-sikit, walaupun belum kaya, tak payah tunggu untuk kaya untuk sedekah. Okey? Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Oke, nah ini memang video lama, tapi saya baru dengar lagi. Ini dia tadi menyatakan kan, apakah orang Malaysia itu lebih kaya daripada Indonesia gitu ya. Lepas dia buat data berdasarkan hutang ya, Malaysia orang-orangnya gitu ya. Apakah itu adalah pinjaman online katanya gitu. Oke, nah di sini saya jelaskan sedikit ya. Menurut yang saya tahu, kalau di Malaysia ini mereka itu bukan tak boleh bayar semuanya itu guna cash, guna uang ya, mesti harus pinjam. Nah ini pun saya pun bukan baru tahu juga lah ya. Sampai sini saya tak tahu. Lepas tu sembang-sembang sama Dedi kan, lepas sembang sama suami saya juga, sama kawan-kawan di Malaysia ini. Ternyata di Malaysia ini beli apapun, beli rumah ya yang harga 300.000 ke, itu tidak boleh kita, walaupun kita ada uang cash, kita tak boleh bayar cash ya. Nah, beda dengan di Indonesia. Kalau kita di sana ada uang 100 juta, kita boleh beli saja dengan orangnya tuh. Nah, uang 100 juta, 500 juta gitu. Tapi di sini tidak boleh. Mereka itu harus pinjam juga melalui bank ya.
Oke, disebabkan nanti akan dicek uang kamu itu dari mana ya, kenapa ada uang sebanyak itu, padahal kerja kamu biasa-biasa saja ya. Nah, macam-macam itulah ya. So, kena difahami ya teman-teman, bukan semuanya orang itu hutang berdasarkan mereka itu miskin dan tidak mampu ya. Jadi ada alasan tertentunya. Oke, supaya mungkin boleh difahami, dan teman-teman Malaysia mungkin kalau mau melengkapinya boleh berikan komentarnya, menjelaskannya ya. Ini walaupun mereka kaya, mereka nampak kalau keluar itu sederhana ya. Mungkin kalian tak percaya kalau mereka keluar ya. Nah, banyak sekali yang saya tengok gitu. Oke teman-teman, apapun ya kita memang bersederhanalah ya kan, lebih baik, betul tak? Oke, so daripada kita nampak mewah di depan tapi kosong di poket. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.